lagi dipertemukan dalam penyajian rutin Aisyah cabang warung dalam keadaan sehat. Ibu-ibu, mohon pengertian ini, acara sudah dimulai. Kami mohon panjenengan semua bisa duduk tenang sambil mendengarkan acara yang sedang berlangsung. Monggo yang di belakang segera mengisi tempat duduk yang di depan. Di depan masih kosong. Acara sudah dimulai. Monggo masuk dengan tertib, tidak bersuara, mengambil tempat duduk, bersikap yang khusyuk. Terima kasih. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi yang agung, Nabi Muhammad SAW, dan selalu bimbing kita kepada agama Islam yang penuh kemuliaan. Dan semoga kita juga mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Ibu-ibu yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah, perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Sambutan Ketua PJ Tawaru. 4. Ceramah agama. Dan 5. penutup. Marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 15 yang akan dibacakan oleh Ibu Linda dan Musari Tilamah oleh Ibu Lucy. Kepada Ibu Linda dan Ibu Lucy kami persilakan. Mohon ibu-ibu kita bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sudah membaca surat Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
يمدهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang goib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Dan mereka yakin akan adanya akhirat. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Dalam hati mereka ada penyakit-penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berikanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Ibu Indah dan Ibu Lucy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Ahmad Fauzi, sedang Bapak, dan yang saya hormati Bapak Ketua PRM Bapak
Suharjoko. Kemudian yang saya cintai Ibu Pimpinan Cabang Aisyah Baru dan jajarannya. Yang saya sayangi Ibu Ketua PRA dan anggota se-Cabang Waru, dari mulai Ranting, Tambak Rejo, Brebes, Tromodo. Ini yang saya sebut sudah ada semua, ya? Saya kalau nggak berdiri kok. Berdiri, ya? Tambak Rejo, kemudian Tambak Rejo, Brebes, Tromodo. Tromodo hadir? Alhamdulillah 222. Alhamdulillah. Kemudian Tromodo ke barat lagi. Rekin? Alhamdulillah. Ingas? Kuresari? Yanti? Yanti mungkin masih OTW, ya. Yang daerah timur ada yang belum sebut? Sudah ke daerah timur, ya. Ngingas, Kuresari udah, kemudian ke barat. Kedung Rejo. Halo, Kedung Rejo. Alhamdulillah 330. Ucapan adalah doa. Kemudian Waru. Alhamdulillah, Waru kemarin dengan kulit-kulitnya 170, ya. Alhamdulillah. Kemudian Medaeng 500. PP lagi 700. Barakallah. Terakhir Bu Rasid yang punya terminal 450. Alhamdulillah. Kemudian yang saya sayangi Ibu Kepala TK ABA 1 sampai 6 beserta Ibu Guru, dari mulai ABA 1 Kuresari hadir 110. Alhamdulillah. Wah, gitu kelihatan. Kuresari Waru, Remin, alhamdulillah. Remin 110. Kemudian Pedeng, barakallah. PP lagi, alhamdulillah. Ngingas, alhamdulillah. Kemudian yang dimuliakan Allah, para hadirin semuanya yang telah hadir pada majelis yang barokah ini, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran panjenengan semuanya, yakni kajian rutin yang diadakan oleh PCA Waru tiap Jumat pertama dari ranting ke ranting. Mudah-mudahan keberangkatan ibu-ibu semuanya dari rumah menuju majelis yang penuh barokah ini semuanya akan selalu diberikan Allah kemudahan, keberkahan, kemudian diberi kenikmatan, dan kita selalu diberikan petunjuk jalannya yang lurus. Alhamdulillah, kami PCA insya Allah kami juga mohon doa restu dari ibu-ibu semuanya. Besok itu hari Sabtu tanggal 5 dan 6 Oktober di Trawas, yang mana NA akan ada kegiatan, akan mengundang PCA. Di situ ada gebrakan NA yang selama ini di Waru belum kelihatan muncul, sekarang alhamdulillah sudah kelihatan geliatnya. Kami mohon dari ibu-ibu semuanya yang ada di ranting, dari mulai ranting barat sampai ranting timur, yang punya putri yang umurnya 18 sampai 40 tahun, monggo diworo-woro bahwasanya NA itu harus menambah keanggotaan. Siap bunda-bunda semuanya? Kamu jawabannya. Nah, seperti kok
seolah-olah abuan gitu loh. Ya, karena apa? Kita ini pimpinan usaha semuanya itu tolak ukur keberhasilannya itu ada di yang paling bawah, yaitu ada di ranting. Kalau di ranting nggak ada kader yang bermunculan, bagaimana nanti berikutnya di pusat? Kemudian terakhir, alhamdulillah Aisyah cabang Waru besok juga akan ada kegiatan pleno di tingkat pimpinan daerah Aisyah Sidoarjo. Jadi kami mohon untuk Ibu Ketua Majelis yang ada di PCA Waru, yang ada 9 itu, tolong untuk bisa hadir, kecuali yang ada halangan yang syar'i. Jadi wajib diwakilkan sekretaris ataupun anggotanya. Makanya nggih Bunda, karena apa? Dari tiap cabang dijatah 11, dari majelisnya 9, ketua dan sekretarisnya 2, semuanya 11. Insya Allah Bunda hari ini ketua majelis semuanya siap hadir? Siap ya? Jadi monggo kami mohon dari Bunda semuanya. Jadi setelah rapat pleno Waru juga masih ada PR, yang mana setelah pleno di PDA 1 atau 2 bulan kemudian di PCA Waru juga harus ada pleno tingkat cabang. Tapi masalahnya kemarin kita masih punya PR. Apa Bunda PR-nya? Masih ingat Bunda? PR-nya pelatihan administrasi dari mulai ketua sekretaris bendahara secabang Waru belum kita laksanakan. Mau diundang ibu loh kaya bulan kaya pernah bundeli. Oke? Jadi saya mohon setelah kita pleno paling enggak 1 atau 2 minggu berikutnya kita akan mengundang ibu ketua sekretaris bendahara secabang Waru untuk mengikuti pelatihan yang ada diadakan oleh PCA Waru. Siap Bunda? Halo? Alhamdulillah. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa taufiq wa basyiril mukminin. Assalamualaikum. Oh ya lupa, Bunda, di depan sana itu ada UMKM Aisyah, ada baju Nasihatul Aisyah, ada seragam Aisyah. Aku gak bawa uang, gak apa-apa, mencicil. Ya, tidak apa-apa. Barangkali ada. Kemudian tadi juga ada stand di situ, Bunia bagi majelis kadir yang belum punya kartu anggota Aisyah atau kartu anggota Muhammadiyah, monggo segera daftar ke Bunia. Kata ya, jangan lupa setelah pulang dari sini mampir ke stand UMKM Aisyah untuk oleh-oleh yang ada di rumah. Kata ya, matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak-bapak Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Tambakrejo, berikut pengurus PRM yang hadir, yang saya hormati juga tentunya Bapak-bapak Takmir Masjid Al-Hidayah Perumahan Tambakrejo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Dan biasanya yang minoritas itu kan cenderung sensitif gitu. Nah, hukum burung disensitifi bapak-bapak, saya sendiri bapak-bapak, makanya saya sebut dahulu. Dan juga itu yang sangat kami hormati dan juga banggakan, Ibu Ketua Pimpinan Cabang Aisyah PCA Waru dan segenap jajaran yang hadir, wakil-wakil ketua dan seluruh pengurus majelis yang saya hormati dan saya banggakan, ibu-ibu pengurus pimpinan ranting Aisyah. Insya Allah informasi kemarin ada sekitar 12 ranting Aisyah se-Kecamatan Waru, dan juga tadi saya dengar ada juga ibu-ibu guru dari TK Aba se-PCA Waru. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini saya sangat berbahagia dan bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dua hal. Yang pertama, hari ini adalah hari Jumat, hari yang insya Allah diberkahi. Kata Malaikat Jibril, ini adalah hari rayanya umat Islam yang mingguan. Ya, kalau kita mengenal hari raya itu kan tahunan, Ibu. Ada hari raya Idul Fitri, ada hari raya Idul Adha. Ternyata ada juga hari raya yang sifatnya mingguan, yakni setiap kali kita bertemu dengan hari Jumat, itu kata Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, Idul Laka wa ummatik, itu hari rayanya untukmu dan untuk umat-umatmu, tetapi mingguan. Jadi makanya kalau ada bahasanya sekarang vibe-nya Jumat kalau dino-dino biasa kok beda rasanya. Ya salah satunya ya karena Rio beda gitu, pasti beda dengan hari-hari yang lain. Nah itu kebahagiaan yang pertama, saya bisa bertemu ibu-ibu semuanya di hari raya umat Islam, di hari Jumat Sayyidul Ayyam. Kebahagiaan dan rasa syukur yang kedua adalah hari ini saya berhadapan langsung dengan ibu-ibu, dengan wajah-wajah calon ahli surga semua. Oh, yang amin bagian depan aja nih. Yang belakang nampak kurang pede masuk ahli surga. Siap resikonya kalau tidak jadi ahli surga. Karena Rasulullah SAW pernah menghentikan di dalam salah satu sabdanya, barang siapa yang keluar kemudian berjalan menuju ke sebuah majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan kita semuanya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man salaka thariqan yaltamis fihi ilman sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Artinya sesungguhnya meskipun panasnya lagi mentor-mentor, kita Bu ada yang pernah lihat HP-nya berapa derajat Celcius seminggu terakhir ini? Ya, yang pernah umroh ini kayak saya waktu umroh Ustaz. Panas. Ya. Ini mataharinya bukan dekat Jawa Timur tapi dekat Sidoarjo. Di dalam plan aja kerasa panas. Ya. Nah, alhamdulillah dengan langkah ibu-ibu semua dan ranting masing-masing, mulai dari yang paling barat, BP Legi, Medaeng, Waru, Bungurase, waduh masuk di depan ini ya. Saya biasa manggil beliau masuk karena bersahabat dengan suami beliau.
sampai ke tempat yang diselenggarakan di Ranting Tambak Rejo. Sampai ada pengurus Ranting Aisyahnya ya, Tambak Rejo. Oh sudah. Artinya satu komplit lah. Sudah ada PRA-nya, sudah ada bapak-bapak PRM-nya. Walaupun tadi ibunya beliau ini tahun pertama mesra ya. Alhamdulillah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema yang diamanatkan kepada saya pada siang hari ini adalah seperti di dalam undangan, perjuangan perempuan Aisyah antara organisasi dan keluarga. Mungkin sudah boleh ditampilkan, Mas, slide-nya. Ini pakai bawah ya caranya. Oke, kalau kembali tengah. Oke, Bu, mohon izin saya sambil berjalan ya. Kalau duduk lama-lama khawatir keenakan, walaupun nggak sampai 5 tahun duduknya. Ini mohon izin saya pakai keluarga. Nah, sebelum saya menyampaikan tema ini, saya ingin tanya kepada ibu-ibu, yang dimaksud perempuan Aisyah ini sinten sebenarnya, Bu? Sinten? Ini kayaknya ada yang bisa bantu mobil, Mas ya, untuk mic ini. Biar jelas salah satunya yang menjawab. Sinten yang bagian depan atau kiri saya? Ibu-ibu anu jamaah, monggo. Oke, silakan Bu. Perempuan Aisyah adalah satu gerakan istrinya Muhammadiyah. Perempuannya Muhammadiyah, kalau laki-laki Muhammadiyah, kalau laki-laki Muhammadiyah adalah perempuan Aisyah. Perempuan Aisyah yang dimaksud ini adalah perempuan istrinya Muhammadiyah. Jadi kalau istrinya Muhammadiyah itu istri perempuan, Bu. Diwalik tambah bingung ya, Bu. Oke. Oke, terima kasih, Bu. Betul. Ada lagi? Satu lagi mungkin dari saya sebelah kanan, mereview ya, karena ini aktivis Aisyah semuanya di depan saya. Saya yang bukan aktivis Aisyah, betul? Kalau saya juga aktivis Aisyah, tapi saya masuk masjid ini sudah pakai kerudung kuning. Makanya saya bukan aktivis Aisyah. Nah, makanya saya ingin dapat info dulu dari ibu-ibu semuanya. Apa yang ibu-ibu ketahui sejauh ini dari Ibu Siti Walidah atau Ibu Nyai Ki Haji Ahmad Dahlan? Yang pertama, beliau asli mana? Yang kedua, beliau putra dari siapa? Yang ketiga, adakah beliau juga memiliki putra dan putri? Mungkin saya boleh awali dari sebelah kiri. Ada yang mungkin pernah mendengar, pernah lihat di YouTube beliau asli mana? Sebelum di Jogja, dulu pernah ke Tambak Rejo loh, San. Oke, Pundi Bu? Jogja. Nah, Jogja kalau diketik di Google itu kan luas ya, Bu ya. Kalau di zoom lagi Jogja sebelah Pundi ya. Apa? Kauman, betul. Oke. Ya, Kauman. Nah, beliau dari Kauman. Nah, ternyata kalau ibu-ibu juga lihat lagi, lebih banyak lagi, beliau juga dikaruniakan anak. Jumlahnya 6. Ya, ada di antara kita yang generasi milenial tahun kelahiran 70 sini, yang putra dan putrinya lebih di atas 5, yang kelahiran di atas 70, Bu. Bukan di bawah loh ya. Kalau di bawah ya bapak ibu kita rata-rata saudaranya berapa? 9, 24, ya.
Jadi luar biasa itu bagi kita, istimewa kalau sekarang bisa punya saudara 9 apalagi 12. Nah, beliau sebagai ibunya, ibu Aisyah di rumah juga punya putra dan putri, jumlahnya 6. Dan yang kedua, ini lahir dan wafat beliau, mudah-mudahan dari belakang masih ketinggalan ibu, masih ya. Nah, beliau lahir 1872 dan meninggal 1946, 1 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, sehingga usia beliau terakhir 74 tahun. Nun sewu, di antara ibu-ibu yang hadir di sini ada yang sudah di usia 70, boleh angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, nggih, 67. Nun sewu, pinten saat ini? Yuswanipun 78. Masya Allah. Ini seperti bukan tahun kelahiran, umur kelahiran. Ini umurnya beliau, tahun kelahiran saya. Masya Allah. 78 ya, berarti 4 tahun lebih dari Ibu Siti Walidah. Nah, alhamdulillah masih di usia 78, ibu-ibu beliau masih aktif bersama ibu-ibu Aisyah. Ya, kalau tidak di masjid saya minta boleh tepuk tangan ini ya. Ya, alhamdulillah luar biasa. Kita doakan agar beliau selalu diberikan kesehatan, ya. Allahumma amin. Ini yang menarik yang pertama. Jadi beliau sampai di usia 74 tahun. Yang kedua, beliau adalah putri Kiai Haji Muhammad Fadil, ya, dari 7 bersaudara. Jadi ibu Siti Walidah itu jumlah saudaranya 7, 2 diantaranya putri, salah satunya adalah ibu Siti Walidah. Nah, Kiai Haji Muhammad Fadil ini adalah ulama besar Kesultanan Penghulu Keraton Yogyakarta, sekaligus di Kauman adalah pengusaha batik. Jadi ulama, tapi beliau juga pengusaha. Yang ketiga, nah, beliau juga membuka Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah di rumahnya bersama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi kalau ibu-ibu cari sejarahnya di Google, jadi rumah beliau kalau yang pernah ke Jogja, Kampung Kauman, itu bagian depannya dipakai untuk sekolah, bagiannya bahkan dipakai untuk rumah seperti biasa. Jadi kalau ada ibu-ibu di antara ranting 12 ranting baru punya semangat untuk ingin menyelenggarakan pendidikan di rantingnya masing-masing dan belum punya gedung, beliau sudah mencontohkan bersama Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahkan bisa dari rumah beliau sendiri, dari murid yang berjumlah 62. Saya tanya, yang pertama kali angkatan pertama TK Aba yang langsung dapat murid 62 ada di sini? Ada Madai, Kinten? Angkatan pertama, bukan yang seluruhnya. Nggih, sekitar Kinten. Wah, kepala sekolah yang paling berani ya. Nah, artinya sekarang TK Aba rata-rata satu kelas angkatan PPDB berapa? Satu kelasnya 20, 25? 25. Kalau 62 itu kira berapa kelas kira-kira? 3 kelas. Luar biasa gitu. Nah, jadi padahal sekolahnya di rumah. Nah, PPDB-nya pripun itu kok bisa seantusias itu ada 3 kelas langsung buka gitu ya. Bisa dibayangkan bagaimana pengajarnya beliau bersama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang selanjutnya, nah mungkin ya ibu-ibu sudah pernah mendengar istilah Sopo Trisno. Nah, jadi di
bagian remaja putri yang kelasnya terdidik. Nah, disitulah dibuat kajian namanya Sopo Trisno. Kemudian beliau juga mengasuh pengajian juga namanya Wal Asri, waktunya setelah asar. Nah, jadi kan mungkin waktunya waktu kajian habis zuhur, mungkin kajian wal ya. Karena sore harinya habis maghrib itu juga ada kajian dinamakan Maghribi School, cuman beda muridnya, kajiannya buruh batik kauman ya. Tuh. Selanjutnya, nah dari kajian kumpulan ngajinya ibu-ibu Sopo Trisno itu, kemudian kayak Dia Madalam dan beberapa tokoh yang lain membicarakan gimana agar Sopo Trisno ini tidak hanya berhenti sebatas kegiatan ngaji mawon, tetapi berkembang, naik tingkatnya, naik kelasnya, bergerak menjadi sebuah organisasi. Kalau organisasi, Bu, kegiatannya bukan cuma pengajian seperti ini ya, tapi kan nanti ada ya Bu, bakti sosial, ada lagi nomor bagi sembako, ada lagi nomor UKM yang di depan tadi UNK ya Bu, ada istilah itu ya. Nah, kalau sudah levelnya organisasi, nggak cuma ngaji aja, tapi semua bidang nanti akan artinya dinaikkan tingkat. Dan itulah cikal bakalnya kemudian diusulkan nek wis dadi organisasi ojo Sopo Trisno ya. Nah, kok nang Sumatera Barat maksud jenenge Sopo Trisno ya. Kan gak cocok nama Makassar mau organisasi Muhammadiyah Sopo Trisno, bahasa di Makassar Sopo Trisno. Nanti yang diusulkanlah menjadi Aisyah, walaupun sebelumnya ada usulan Fatimah, tapi akhirnya disepakati Aisyah melihat semangatnya istri beliau termasuk istri yang pintar, cerdas, dikenal meriwayatkan lebih dari 2000 hadis. Kalau semuanya orang-orang kaget, aku nyai dalan ini kok ngetokno kabeh barang-barang nang ngarep omah, kulkas metu, TV metu, normal Bu, barang yang ini almari metu, dipan metu, normal mesin cuci masalah metu, kompor LPG metu, semua keluar di rumah. Orang pada tanya, kenapa ya jalan? Padahal tidak ada. Saya itu resah, nggak bisa tidur. Ini gaji guru-guru Muhammadiyah, bagaimana nanggungnya? Saya butuh 400 atau 500 gulden mata uang Belanda. Kira-kira kalau kursnya sekarang 8.500. Kalau kali 400, kita. Kalau satu guldennya 8.500 kali 500 gulden yang dibutuhkan Yai Dahlan pinten? 4 juta 250 waktu itu untuk membayari guru-guru TK ABA yang waktu itu aduh kok ya akeh guru bayar SPP. Bingung ya Madalan sebagai pengurus ranting. Apa dikeluarkan semua, jangan sampai guru-guru gak bayar. Nah, setelah menyampaikan itu, saya punya barang ini silakan dijual karena saya butuh uang untuk membayari guru-guru Muhammadiyah waktu itu. Nah, akhirnya orang-orang pada milih Bu semuanya, milih kulkas, milih mesin cuci, milih kompor LPG, kipas angin, AC dan sebagainya. Nah, setelah dibayar satu semua,